Sungai Efrat, atau juga disebut sebagai Sungai Al-Furat, adalah sungai terpanjang di Asia Barat Daya dan merupakan salah satu sungai yang terpenting dalam sejarah peradaban manusia, khususnya bagi bangsa Arab. Sungai ini menjadi topik perbincangan agama-agama samawi dengan sorot perhatian penuh. Demikian ini karena Sungai Efrat menjadi salah satu tanda dari serangkaian tanda kemusnahan kehidupan di dunia alias kiamat. Bahkan bukan sekedar sebagai tanda akhir zaman, Sungai Efrat juga disebut sebagai wujud nyata dari sungai surga yang tampak di dunia, sebanding dengan Sungai Nil yang terdapat di negeri Mesir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, terdapat 4 sungai yang mengalir dari surga, di antaranya adalah Sungai Furat, Sayhanu wa Jaihanu wal Furatu wan Nailu, ulun min anharil jannati. Sayhan, Jaihan, Furat dan Nil, semuanya dari sungai-sungai surga. Dari kawasan timur Turki, Sungai Efrat mengalir melintasi Suriah serta Irak, sampai akhirnya bersatu dengan Sungai Tigris menjadi Sungai Syatul Arab yang airnya mengalir sejauh 120 km hingga bermuara di Teluk Arab. Panjang Sungai Efrat dari sumbernya di Turki hingga muaranya di Syatul Arab di Irak adalah sekitar 2.940 km, termasuk 1.176 km di Turki dan 610 km di Suriah, dan 1.160 km di Irak, dan lebarnya berkisar antara 200 hingga lebih dari 2.000 meter di muara. Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah 2 bengawan besar yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepiannya disebut Mesopotamia, yang berarti negeri di antara 2 sungai. Selama ribuan tahun, sungai kembar ini telah menghidupi komunitas pertanian dan kota-kota besar di Mesopotamia yang dianggap sebagai tempat lahir sejumlah peradaban paling awal di dunia. Sungai Efrat juga sering digunakan sebagai perbatasan antar kerajaan, juga menjadi tempat pertempuran pada zaman dahulu. Hal ini tidak lepas dari peran Sungai Efrat yang merupakan bagian dari jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang melewati Asia Tengah dan Mesopotamia dan kota Aleppo di Suriah yang merupakan perhentian utama di sepanjang jalur perdagangan. Dalam literatur Islam, Sungai Efrat lebih banyak disebut dalam rangkaian tanda dari sekian mata rantai tanda-tanda akhir zaman. Sungai ini menjadi sinyal peringatan sebelum mengarah pada sebuah kepastian atas nasib akhir kehidupan dunia alias kiamat. Dan rupanya tidak hanya dalam sumber primer Islam. Dalam Alkitab juga disebutkan bahwa ketika Sungai Efrat telah mengering, maka hal-hal yang sangat besar akan terlihat. Karena itu, banyak orang beranggapan bahwa keringnya Sungai Efrat merupakan pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Dalam 2 kitab standar hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Yushikul furatu ayyahsira an kanzin min dahabin, faman hadarahu fala yakhud minhu syai'an." Hampir saja Sungai Efrat menyingkap timbunan emas. Siapa yang mendatanginya, ia tidak boleh mengambil sedikit pun. Dalam sebuah riwayat versi Imam Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yasiral furatu an jabalin min dahabin, yaktatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atu wa tis'una, wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu anal ladzi anju." Kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat menyingkap gunung emas yang menyebabkan manusia saling berperang. Dari 100 orang, 99-nya akan terbunuh. Dan setiap orang dari mereka berkata, "Semoga aku selamat." Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dengan redaksi,
yushikul furatu ayyasiro an jabalin min dahabin. Faidha sami'a bihin nasu saru ilaihi. Fayaqulu man indahu la in taroknan nasa yakhuduna minhu la yudhabanna bihi kullihi. Qala fayaqtatiluna alaihi. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atu wa tis'una. Hampir saja sungai Efrat tersingkap dan memunculkan gunung emas. Ketika orang-orang mendengar hal itu, mereka bergerak menuju ke sana. Lalu orang yang di sebelahnya berkata, "Bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya." Mereka akhirnya berperang demi gunung emas itu, dan dari 100 orang, 99-nya terbunuh. Imam An-Nawawi saat mensyarahi hadis ini mengatakan, tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat disebabkan alirannya berpindah tempat, yang sebelumnya timbunan atau gunung ini tertutup oleh tanah. Ketika aliran sungai ini berubah karena satu dan lain sebab dan melewati gunung emas ini, maka Allah akan menyingkapkannya. Wallahu a'lam. Adapun sebab Rasulullah melarang orang datang ke sana untuk mengambilnya karena akan memicu timbulnya fitnah, pembunuhan, serta pertumpahan darah. Istilah gunung emas dalam hadis bisa saja sebagai lafadz hakikah, yang artinya berwujud emas asli. Kendati demikian, istilah gunung emas boleh jadi merupakan makna majas isti'aroh, dengan kesatuan sama-sama berharga. Mungkin saat ini tidak pernah terpikirkan terjadinya perang karena air. Tetapi ketika air menjadi sangat berharga, saat kondisi alam tidak stabil karena sudah tua atau karena perubahan iklim yang kian menggila, maka perang untuk merebutkan air sangat mungkin untuk terjadi. Manusia bisa saja hidup tanpa emas, tetapi mereka jelas tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air. Ancaman perang karena memperebutkan air sungai Efrat sangat mungkin untuk terjadi. Negara-negara yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada sungai Efrat, seperti Turki, Syria, dan Irak, jelas akan mempertimbangkan untuk angkat senjata ketika Efrat telah mengering. Nyatanya, selama beberapa dekade, sistem sungai Tigris Efrat mulai menampakkan pengurangan debit air, dan bahkan cenderung semakin mengering. Pada musim semi tahun 2021, para aktivis lingkungan menyebarkan gambar tragis di media sosial tentang kondisi sungai Efrat pada bagian yang melewati Suriah yang aliran airnya menyusut hingga kurang dari setengahnya. Mereka juga memperingatkan bahwa sungai ini dapat mengering sepenuhnya pada tahun 2040 karena penurunan permukaan air dan kekeringan yang didorong oleh perubahan iklim. Padahal, Timur Tengah dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, yang tentunya akan memperburuk masalah kelangkaan air di wilayah itu. Kendati demikian, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketinggian sungai Efrat turun 5 meter untuk pertama kalinya dalam sejarah akibat pemblokiran air sungai oleh pihak Turki, sehingga tidak lagi melebihi 200 meter kubik per detik, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap perjanjian yang disepakati antara Suriah dan Turki pada tahun 1987. Turki berkomitmen untuk melepaskan setidaknya 500 meter kubik per detik yang juga dimiliki oleh Irak dan Suriah. Observatorium Suriah juga memperingatkan akan terjadinya bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan lebih dari 3 juta warga Suriah yang bergantung pada sungai untuk mendapatkan air minum, listrik, dan irigasi. Kabar buruk bagi lingkungan ini berarti juga kabar buruk bagi manusia, karena terdapat sekitar 60 juta orang yang mengandalkan air dari sistem sungai Efrat Tigris untuk mempertahankan hidup mereka. Maka, bukan tidak mungkin di abad yang akan datang, seperti prediksi para ilmuwan, potensi perang air betul-betul terjadi. Negara-negara dan kelompok milisi berjuang untuk mendapatkan akses ke sumber daya air. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kekhawatiran banyak pihak
sehingga gerak penelitian terus dikembangkan dengan misi untuk menghindari kekeringan yang melahirkan peperangan atau bahkan memicu perang dunia ketiga. Namun demikian, segala daya dan upaya manusia tentunya tidak akan mampu melindungi takdir Allah. Jika nantinya Efrat harus kering sebagai bagian dari proses menuju kiamat, maka secanggih apapun alat buatan manusia akan lemah berhadapan dengan kekuatan Allah, karena kiamat itu tidak seperti dalam film Kiamat 2012. Sungai Nil adalah sungai bersejarah yang menyimpan banyak misteri. Seiring perjalanan panjang usianya, sungai ini telah melewati beragam peradaban manusia, terutama dalam peradaban Mesir. Bukan hanya soal kesimpang siuran muara sungai yang seolah tidak menemukan ujung sumbernya, aroma mistis juga menyelimuti sungai yang mengalir di timur laut Afrika ini. Dasar sungai Nil yang dijadikan tempat makam Nabi Yusuf hingga ritual permintaan tumbal pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab menjadi kisah yang senantiasa menarik untuk disimak. Sungai Nil memang telah menjadi jalur kehidupan peradaban Mesir sejak zaman batu. Sebagian besar penduduknya menetap di jalur sungai ini. Begitu juga hampir seluruh kota Mesir dibangun di sepanjang jalurnya, mulai dari lembah Nil yang terletak di utara Aswan. Namun, sungai Nil mengalir lebih jauh ke barat melalui tempat yang sekarang dikenal sebagai Wadi Al-Hamim dan Wadi Al-Makor di Libya hingga mencapai Teluk Sirte. Setidaknya, daerah aliran sungai Nil mencakup 11 negara yang berbeda yang disebut sebagai negara lembah Nil, yaitu Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, Republik Sudan, serta Mesir. Dalam literatur Islam, satu riwayat menyebutkan bahwa ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan mencapai Sidratul Muntaha, beliau menemukan 4 sungai. 2 diantaranya adalah sungai Zohir atau tampak, sedangkan 2 lainnya adalah sungai batin atau tidak tampak. Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril yang kemudian menjelaskan bahwa 2 sungai batin itu terdapat di surga, sedangkan 2 sungai zahir itu adalah sungai Nil dan Al-Furat atau Efrat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan terdapat 4 sungai yang mengalir dari surga, di antaranya adalah sungai Nil. Sayhanu, Wajaihanu, Walfuratu, wan Nilu, kullun min anharil jannati. Sayhan, Jaihan, Furat dan Nil, semuanya dari sungai-sungai surga. Sungai Nil dianggap sebagai sungai terpanjang di benua Afrika dan bahkan disebut sebagai sungai yang terpanjang di dunia. Sungai ini membentang sekitar 6.650 km antara Danau Victoria dan Laut Mediterania. Kendati demikian, terdapat pandangan dari beberapa peneliti yang menunjukkan bukti bahwa Sungai Amazon sedikit lebih panjang dibandingkan Sungai Nil. Disebutkan bahwa Sungai Amazon memiliki panjang 6.992 km. Daerah aliran Sungai Nil meliputi area seluas 2.900.000 km persegi yang setara dengan sekitar 10% luas benua Afrika dengan lebar mencapai rata-rata sekitar 756 meter. Karenanya, tidak mengherankan jika Al-Quran menggunakan diksi yang bermakna laut, sehingga Nil menjadi satu-satunya sungai yang disebut sebagai laut. Dalam surah Al-Qasas ayat 7, saat menceritakan kisah kekhawatiran ibu Nabi Musa, Allah memerintahkan agar melemparkannya ke sungai Nil.
Allah menyebut Nil dengan kata Yam yang bermakna laut atau segara. Allah berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Sungai Nil memiliki dua anak sungai utama, yaitu Nil Abyad atau putih dan Nil Azraq atau biru yang bertemu di utara ibu kota Sudan, yaitu Khartoum. Sungai Nil Abyad merupakan sumber utama dan paling jauh, sedangkan Nil Azraq merupakan sumber sebagian besar air di sungai tersebut, karena mengandung 68% air serta lumpur. Sungai Nil Abyad lebih panjang mengalir ke utara melalui Tanzania, Danau Victoria, Uganda, dan Sudan Selatan. Anak sungai Nil Abyad yang terjauh masih belum diketahui secara pasti dan disebut terletak di Rwanda atau Burundi. Adapun sungai Nil Azraq berasal dari danau tanah di Ethiopia dan mengalir ke Sudan dari tenggara. Sungai Nil diliputi sejarah dan mitologi Mesir kuno yang eksotik karena salah satu peradaban tertua di dunia muncul di tepiannya. Di antaranya peradaban Fir'aun yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Peradaban Fir'aun telah mengandalkan sungai Nil ketika pertanian merupakan kegiatan utamanya. Sehingga ketika air Nil meluap, para Fir'aun mengandalkan ritual semi-sakral berupa perayaan di sepanjang aliran sungai Nil dengan penuh sukacita. Perayaan tersebut juga mereka catat dalam bentuk prasasti di makam dan piramida untuk menunjukkan sejauh mana rasa hormat mereka terhadap luapan sungai Nil. Sebelum era Fir'aun, Nabi Yusuf telah mengembangkan pertanian untuk mengatasi paceklik dan mengangkat ekonomi Mesir, dan sungai Nil menjadi sektor terpentingnya. Sebagai orang yang bertanggung jawab pada perekonomian Mesir kala itu, Nabi Yusuf dinilai berhasil, dan bahkan saat Nabi Yusuf wafat, orang-orang Mesir bersitegang memperebutkan jasad beliau. Akhirnya diputuskan bahwa jasad Nabi Yusuf dimakamkan di dasar sungai Nil agar semua masyarakat di sepanjang sungai Nil mendapatkan keberkahannya. Jasad Nabi Yusuf kemudian diangkat dari dasar sungai Nil oleh Nabi Musa bersama kaumnya saat akan beranjak menuju Palestina pasca kejadian pengejaran Fir'aun. Nabi Musa mendapat perintah agar membawa jasad Nabi Yusuf ke Palestina agar dikumpulkan bersama makam ayahnya. Nabi Musa sempat kesulitan untuk menemukan makam Nabi Yusuf sebelum seorang perempuan tua menunjukkan tempat makam dan bersedia menunjukkan jika ada jaminan dari Nabi Musa bahwa nanti di akhirat ia akan bersama Nabi Musa di surga. Akhirnya, jasad Nabi Yusuf ditemukan dan diangkat dari sungai Nil, dan Mesir terlihat cerah ketika jasad Nabi Yusuf di permukaan. Kemudian, Nabi Musa membawa jasad Nabi Yusuf ke Palestina untuk dimakamkan bersama ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Sampai saat ini, sungai Nil menjadi sumber utama pasokan air di Mesir dan Sudan pada khususnya. Mesir bergantung pada sungai Nil untuk mendapatkan sekitar 97% irigasi dan air minumnya. Saat ini, sebagian besar terutama Danau Nasser di belakang bendungan tinggi. Sebelum itu, pernah terjadi kekeringan ekstrim dan menjadi catatan sejarah yang banyak ditulis oleh banyak sejarawan Muslim. Setelah Amr bin al-As atas perintah Umar bin al-Khattab menaklukkan Mesir pada tahun 640 Masehi dan diangkat menjadi gubernur. Pada masa Amr bin al-As inilah terjadi kekeringan hebat di Mesir akibat sungai Nil yang mengering.
tanah menjadi tandus hingga menyebabkan gagal panen. Orang-orang Mesir banyak yang melakukan migrasi hingga membuat panik Amr bin al-As. Terlebih, ada kebiasaan di kalangan orang Mesir jika sungai Nil mengering, mereka akan menumbalkan salah satu gadis tercantik di negeri itu. Ketika Amr bin al-As mendengar itu, dia mengatakan bahwa ritual penumbalan itu tidak boleh terjadi, dan adat istiadat ini harus diakhiri setelah Islam. Amr bin As pun mengirim surat kepada Umar bin Al-Khattab dan memberitahukan kondisi Mesir yang mengalami kondisi tragis, juga ritual yang biasa dilakukan masyarakat Mesir. Khalifah Umar bin Al-Khattab kemudian membalas dengan sebuah surat dan memerintahkan untuk melemparkan surat tersebut ke sungai Nil. Ibnu Katsir menulis isi surat Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam Bidayah wan Nihayahnya sebagai berikut. Min Abdillahi Umaro Amiril Mu'minin ila nili ahli Misra amma ba'du fa in kunta innama tajri min kibalika wa min amrika fala tajri fala hajata lana fika wa in kunta innama tajri bi amrillahil wahidil qahhar wa huwa alladhi yujrika fa nas'alullaha ta'ala ayyujriyaka. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Nil, sungai penduduk Mesir. Bila kamu mengalir karena kehendakmu sendiri, maka kamu tidak perlu mengalir, karena kami tidak butuh kepadamu. Tetapi, jika kamu mengalir dengan perintah Allah, Zat Maha Esa dan Maha Agung yang mengalirkanmu, maka kami memohon agar Allah mengalirkanmu. Setelah Amr bin As melemparkan surat dari Khalifah Umar bin Al-Khattab itu ke sungai Nil, sungai Mesir itu pun mengalir. Dan sejak hari itu, tidak pernah lagi sungai Nil berhenti untuk mengalir. Para gubernur Mesir setelahnya juga menaruh perhatian terhadap luapan air sungai Nil dan merancang nilometer untuk mengukur banjir secara akurat, dan pengukuran ini masih ada sampai sekarang di Pulau Raudo di Kairo. Tiberias merupakan sebuah danau yang disinggung Rasulullah dalam sebuah hadis tentang kemunculan Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Pada saat kemunculannya, Ya'juj Ma'juj akan meminum habis air danau tersebut sampai tidak tersisa, dan dunia dalam situasi yang kacau akibat ulah mereka. Tidak jauh dari danau juga terdapat kota dengan nama yang sama, yaitu Tiberias, yang saat ini kawasan Tiberias menjadi wilayah yang dikuasai oleh Israel. Dari kota inilah orang-orang Yahudi tumbuh besar, mulai mengusir Arab Palestina sebelum mereka menguasai banyak tanah Palestina. Kota ini pun menjadi satu dari 4 kota yang dianggap suci saat ini oleh orang-orang Yahudi. Meski orang-orang Kristiani juga menilai sakral karena punya ikatan sejarah dengan keberadaan Nabi Isa alaihissalam di tempat ini. Danau Tobaria atau juga dikenal Tiberias terletak di sebelah utara Palestina, tepatnya di dekat dataran tinggi Golan di lembah celah besar Yordan. Danau Tiberia juga dikenal sebagai Danau Galilea, Danau Kineret atau Laut Tiberias yang memiliki luas sebesar 166 km persegi. Panjang danau sekitar 25,5 km dan lebar 12 km dengan kedalaman mencapai 43 meter. Di dasar danau terdapat mata air yang ikut mengisi danau, meskipun sumber utamanya berasal dari Sungai Yordan yang mengalir melalui danau ini dari utara ke selatan. Danau Tiberias ibarat museum yang dipenuhi dengan misteri yang menyimpan banyak artefak dan peninggalan kuno, karena danau ini juga terletak di jalur kuno Via Maris yang menghubungkan Mesir dengan kerajaan-kerajaan di sebelah utara. Kerajaan Yunani, Hasmonean, dan Romawi mendirikan kota-kota dan pemukiman di sekitar danau ini, termasuk Gadara, Hippos, dan Tiberias.
Pada tahun 1986, seorang arkeolog menemukan salah satu perahu dari abad pertama Masehi yang dijuluki sebagai Perahu Isa. Danau Tobariyah dan sekitarnya memang menjadi tempat dakwah Nabi Isa, dan beberapa mukjizatnya dipercaya banyak terjadi di tempat ini. Bahkan di sekitar danau terdapat gua yang diyakini menjadi tempat berdiam Nabi Isa alaihi salam. Karena itulah, dalam keyakinan umat Kristiani, Danau Tobariyah atau Tiberias menjadi tempat yang amat sakral. Saat ini, wilayah Tiberias termasuk daerah yang diduduki oleh Israel dan airnya menjadi sumber utama air tawar bagi mereka. Setelah melakukan pendudukan pada tahun 1964, Israel membangun saluran besar-besaran untuk mengalirkan air danau ke seluruh wilayah Israel. Kendati diyakini suci oleh umat Yahudi dan Kristen, dalam literatur Islam, Tobariyah justru digambarkan sebagai tempat yang menyeramkan karena menjadi salah satu tanda berakhirnya kehidupan, yakni kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim melalui Fatimah binti Qais yang mengisahkan perjalanan sahabat Tamim Ad-Dari bersama 30 awak kapalnya terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni, dan diyakini orang yang ditemuinya adalah Dajjal dan terjadi dialog panjang di antara mereka. Akhbiruni an buhairatit Tobariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru. Qala hal fiha ma'un. Qalu kathiratul ma'. Qala ama inna ma'aha yushiku ayadhaba. Orang yang diyakini Dajjal berkata, "Ceritakanlah kepadaku mengenai Danau Tobariyah." Kami balik bertanya, "Engkau mencari berita mengenai apa?" Orang itu berkata, "Apakah ada airnya?" Kami menjawab, "Ya, danau itu masih banyak airnya." Orang itu berkata, "Air danau itu nanti akan habis." Kendati demikian, mengeringnya Danau Tiberias ini secara total diyakini akan terjadi setelah kematian Dajjal, ketika Ya'juj dan Ma'juj pertama melewatinya dan meminum apa yang ada di dalamnya. Saat itu, Ya'juj dan Ma'juj meminum habis Danau Tiberias hingga tidak tersisa setetes pun. Hal ini disebabkan kepercayaan Ya'juj dan Ma'juj bahwa terdapat air kehidupan di danau yang terletak di Galilea, sebelah utara Palestina ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan para muhadis lainnya melalui Nawas bin Sam'an, secara panjang lebar Rasulullah menyampaikan kronologi akhir zaman yang salah satunya ditandai oleh kemunculan Dajjal yang kemudian dapat dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah terbunuhnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar melalui bukit-bukit dan meminum air dari Danau Tobariyah. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabi yansilun fayamurru awailuhum ala buhairati Tobariyata fayashrabuna ma fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Setelah itu, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tobariyah dan meminum habis semua air di dalam danau tersebut. Kendati demikian, bukan tidak mungkin Danau Tiberias mulai mengering yang menjadi pertanda kemunculan Dajjal, yang kemudian habis tanpa sisa saat Ya'juj dan Ma'juj muncul meminum habis airnya. Ya'juj Ma'juj adalah bangsa dari keturunan Yanas bin Yafith bin Nuh yang digambarkan sebagai bangsa kuat dan perusak. Kemunculannya menjadi salah satu dari 10 tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah, selain Dajjal dan Dukhon. Al-Quran menyinggung tentang Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga
apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Sementara ini, Ya'juj Ma'juj masih terperangkap di balik dinding yang dibangun oleh Iskandar Dzulqarnain di sebuah tempat yang sampai saat ini menjadi misteri dengan beragam persepsi. Setelah meminum habis air Tiberias, Ya'juj Ma'juj binasa berkat doa Nabi Isa. Berbagai riwayat mengungkap sosok Ya'juj Ma'juj yang akan binasa setelah digerogoti ulat. Bangkainya dibawa burung hingga hujan besar turun menyuburkan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Di bagian barat laut Danau Tiberias, terdapat sebuah kota yang bernama sama dengan danau tersebut. Disebutkan, kota Tiberias dibangun oleh Herodes Antipas, anak Herodes Agung sejak tahun 20 Masehi dan dinamakan Tiberia untuk menghormati Kaisar Tiberius yang berasal dari Romawi. Kota yang terletak di sepanjang pantai Kinneret ini selama berabad-abad mengalami sejumlah perubahan dan peristiwa bersejarah. Kota Tobariah atau Tiberias terletak di atas ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Iklim di wilayah ini merupakan perbatasan antara musim panas Mediterania dan musim semi. Curah hujannya setiap tahun kira-kira 400 mm. Dan pada musim panas, suhu tertingginya mencapai 37 derajat Celcius. Seorang geografer asal Palestina bernama Al-Maqdisi, melalui karyanya Ahsanut Taqasim fi Ma'arifil Aqalim, menggambarkan Tiberia sebagai ibu kota provinsi Yordania dan merupakan kota di lembah Kan'an yang disebutnya sebagai kota sempit, panas ketika musim panas, dan sangat tidak sehat. Masih menurut Al-Maqdisi, ketika dikuasai peradaban Islam, di kota itu terdapat masjid yang luas serta indah, berdiri di pusat perdagangan kota. Lantainya terbuat dari kerikil dan batu yang disusun rapat. Pada zaman kekuasaan Islam, orang-orang yang menderita kudis atau borok datang ke Tiberia dan merendam di air panas selama 3 hari. Pada tahun 1220, ahli geografi dari Suriah bernama Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldannya menulis bahwa Tiberia sebagai kota yang kecil, panjang, serta sempit. Ia juga menggambarkan kota Tiberia merupakan bekas kuburan kuno yang dianggap najis oleh bangsa Yahudi, sehingga mereka tidak mau tinggal di sana.